Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sujiandi. Saya mahasiswa STIKESMI Alijanjang 12, NIM C1AB20016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen choking atau tersedak. Kita ketahui bahwa tersedak bisa terjadi pada semua umur, baik pasien dewasa, pasien anak, maupun bayi. Tersedak merupakan masuknya benda asing yang menghalangi saluran pernapasan, baik secara parsial ataupun total, sehingga proses ventilasi keluar atau masuknya udara menuju paru-paru itu mengalami gangguan, sehingga pasien bisa menyebabkan sianosis dan bisa menyebabkan kematian. Adapun jenis dari tersendak itu bisa secara parsial maupun total. Pada pasien dewasa, tersedak secara parsial biasanya ditandai pasien masih bisa bernapas karena sumbatan yang terjadi pada saluran pernapasan itu hanya sebagian. Selain itu, pasien dalam kondisi seperti ini, pasien masih bisa menunjukkan dirinya sedang tersedak. Dan gejala yang sering muncul biasanya adalah sering menunjukkan gejala batuk-batuk. Untuk pasien yang mengalami tersedak secara total, biasanya pasien akan mengalami sianosis, pucat, pasien merasa panik atau tegang. Biasanya kedua tangannya itu akan memegang daerah leher ya, atau kerongkongan, dan ketika dirinya meminta bantuan dengan cara berbicara, biasanya suaranya tidak terdengar. Pada sumbatan total, tindakan ini harus segera dilakukan karena bisa menyebabkan pasien tidak sadarkan diri atau bisa menyebabkan kematian. Manajemen choking atau penanganan pada pasien yang mengalami tersedak secara parsial itu bisa dilakukan dengan teknik yang pertama, batuk yang kuat, kemudian sapuan jari, dan yang ketiga teknik Heimlich manuver. Pada teknik batuk yang kuat, biasanya pasien akan diinstruksikan untuk melakukan menarik napas, kemudian 2-3 detik diinstruksikan untuk ditahan dan dibatukan secara kuat. Apabila cara itu tidak berhasil, bisa dilakukan dengan teknik sapuan jari. Sapuan jari bisa menggunakan jari telunjuk atau jari kelingking dengan cara dimasukkan ke dalam mulut penderita. Bila teknik ini tidak berhasil pula, maka teknik berikutnya bisa dilakukan teknik abdominal thrust atau Heimlich manuver. Apabila pasien sudah dilakukan teknik Heimlich manuver, benda asing masih belum bisa keluar, lakukan berulang-ulang sampai benda asing itu keluar. Berikutnya saya akan mengkonsentrasikan pada pasien. Bila kita menemukan pasien, kemudian pasien itu mengalami tersedak dengan sumbatan total ya. Dengan sumbatan total biasanya tanda-tandanya pasien itu akan mengeluh
dia akan memegang daerah leher, dia akan panik, kemudian dia biasanya ketika meminta pertolongan dia tidak akan bersuara ya, karena saluran nafas dan pita suaranya itu tersumbat oleh benda asing. Oleh karena itu apabila kita melihat terus biasanya pasien itu tampak pucat atau sianosis, segera kita lakukan teknik Heimlich manuver ya, seperti ini. Coba ini kakinya dilebarkan, Bapak jatuhkan badan ke depan, kemudian kita letakkan kepalan tangan di antara umbilikalis dan Processus Hippodeus. Lalu tangan ini mengunci kepalan tangan. Lalu kita hentakan menyerupai huruf Z. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita lakukan berulang kali sampai benda asing itu keluar. Lalu kita evaluasi apakah benda asing itu keluar atau tidak. Jika tidak, kita lakukan lagi teknik seperti itu. Baik, selanjutnya untuk teknik apabila pasien tersedak dengan sumbatan parsial ya. Jadi kita ketahui bahwa sumbatan parsial berarti sumbatan pada saluran napasnya hanya sebagian, sehingga pasien masih bisa bernapas. Biasanya pasien tersebut itu akan cenderung lebih banyak batuk ya. Dalam sumbatan parsial kita bisa melakukan teknik dengan sapuan jari atau dengan teknik batuk yang kuat ya. Dengan cara pasien disuruh untuk membuka mulutnya, kemudian kita lakukan sapuan jari. Apabila dengan sapuan jari tidak berhasil, kemudian kita lakukan dengan teknik batuk yang kuat. Adapun cara teknik batuk yang kuat adalah sebagai berikut. Oke, Pak, sekarang Bapak tarik nafas, tahan 2-3 detik, lalu batuk yang kuat. Ya, 1, ikuti aba-aba saya. 1, 2, 3, tarik nafas, tahan 2-3 detik, batuk yang kuat. Lakukan berulang kali. Tahan 2-3 detik, lakukan. Jika dengan cara ini tidak berhasil, maka kita lakukan teknik abdominal thrust atau Heimlich manuver seperti tadi. Bapak tangannya dibuka, kakinya dilebarkan, terus kaki penolong satu berada di tengah untuk menopang tubuh pasien ya. Kemudian Bapak condongkan badannya ke depan. Ya, kemudian tangan penolong yang satu dikepalkan di antara Processus Hippodeus dan umbilikalis. Kemudian kepalkan, lalu tangan yang sebelahnya mengunci. Lalu hentakan dengan menyerupai huruf Z. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita evaluasi apakah benda asingnya keluar. Apabila belum, kita lakukan berulang kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai benda asing itu keluar.
Baik, selanjutnya untuk penderita ibu hamil. Jika kita menemukan pasien dengan kondisi hamil yang mengalami sumbatan pernapasan akibat tersedak benda asingnya, jadi teknik yang kita gunakan karena pasien yang kondisi hamil itu tidak bisa dilakukan teknik dengan cara abdominal thrust atau abdominal. Biasanya teknik yang dianjurkan adalah dengan cara kompresi pada dada atau chest thrust. Jadi caranya seperti ini. Ibu tunjukkan dadanya, kemudian tangannya dibuka, kakinya dilebarkan. Nah, kemudian biasanya kita akan mencari letak dada pasien atau sternum pasien. Kemudian tangan yang satu kita kepalkan, kemudian tangan satu itu mengunci, ya. Kemudian kita lakukan penekanan menyerupai huruf J, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, sebanyak 5 kali, ya, sampai benda asing itu keluar. Baiklah, selanjutnya saya akan memperagakan teknik tersedak pada bayi. Apabila kita menemukan pasien bayi yang mengalami choking atau tersedak, jika kita bisa dilakukan dengan teknik back blow dan chest thrust. Adapun teknik back blow itu seperti ini. Jadi tangan kita menyangga pada leher si bayi, kemudian telapak tangan menyangga pada dada pasien, lalu kita balikkan seperti ini, dan tidak lupa posisi lutut itu harus lebih rendah dengan posisi lutut sebelumnya. Jadi kita turunkan, usahakan bahwa posisi kepala pasien itu lebih di depan dibanding lutut kita, seperti ini. Lalu kita lakukan back blow atau pukulan pada punggung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita itu benda asingnya sudah keluar, kita hentikan. Tapi apabila masih benda asingnya belum keluar, kita lakukan teknik chest thrust. Nah, kita balikkan seperti ini, ya. Jadi posisi paha masih tetap turun ke bawah, jadi kepala lebih rendah dibanding kaki, ya. Lalu kita cari titik imajiner di antara kedua puting. Pada sternum bayi kita lakukan chest thrust, ya, sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika belum keluar benda asingnya, kita lakukan back blow ulang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bila belum keluar benda asingnya, kita lakukan lagi seperti ini secara berulang-ulang 3, 4, 5 sampai benda asing keluar. Baiklah, manajemen choking sudah selesai dijelaskan. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.